Apabila kita sudah menemukan informasi seperti ini, fokus kita pada hari tersebut adalah sell only. Nah, ini luar biasa Pak Deki ya. Jadi kalau memang kita mau transaksi dengan waktu-waktu di Amerika, ini bisa dimanfaatin Pak Deki ya. Betul. Apakah metode ini hanya bisa digunakan untuk gold atau bisa juga untuk mata uang yang lain? Tentu kita tidak bisa menghadapi market yang begitu dinamis dengan cara-cara yang statis, Pak. Pak Deki, itu berarti kita nggak perlu nunggu satu candle beres ya entry-nya ya? Ini adalah sebuah metode yang mengacu kepada zonasi waktu. Ya, memang ini salah satu metode trading yang sangat bagus ya Pak Deki ya. Akurasinya juga ini cukup tinggi nih kalau kita lihat dari historinya ya. Oke, baik, kami persilakan Mr. Kefsolbi untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir di kesempatan webinar sore hari ini, dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu time and volume trading method ya. Jadi trading method ini adalah sebuah metode dalam dunia trading ya, yang memberikan informasi kepada kita di mana area kita melakukan entry dan exit. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi yang sangat jelas sekali ya. Lalu kemudian di area-area itu pula lah Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan informasi di mana kita mengambil keuntungan, termasuk di mana pembatasan risiko yang kita lakukan. Jadi ini informasinya itu sangat lengkap sekali. Jadi tujuan daripada TIVO atau time and volume ini adalah sebuah metode yang mengacu kepada zonasi waktu. Ya, ini khususnya untuk waktu-waktu di Amerika dikombinasikan dengan volume yang terjadi ya. Baik, saya akan langsung mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana TIVO ini berfungsi pada saat bertransaksi. Untuk TIVO itu hanya bisa digunakan pada time frame 1 jam. Lalu kemudian seperti yang sering kali saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, termasuk di video-video yang sudah saya unggah sebelumnya, yang harus dilakukan pada time frame hourly ini adalah Anda harus memunculkan daripada garis parator, ya, garis pembatas hari. Ini adalah garis yang akan membantu kita di mana sebetulnya letak daripada close candle atau penutupan hari, termasuk opening candle ya pada hari tersebut. Untuk candlestick yang kebetulan berada pada garis parator, itu adalah candle pembukaan pada hari itu. Sedangkan candlestick yang berada satu candle sebelum garis parator itu merupakan candle penutupan pada hari itu ya. Jadi ini adalah untuk membantu kita mempermudah. Makanya kenapa TIVO kita manfaatkan dengan menggunakan time frame 1 jam ya. Lalu kemudian langkah yang kedua, Bapak Ibu
tampilkan volume di layar. Ini caranya mudah sekali. Anda tinggal klik kanan ya. Lalu kemudian cari, di sini ada volume. Nah, ini volumenya sudah muncul. Ya, saya coba perkecil. Nah, ini seperti ini. Di bawah ini tampak sekali ada volumenya ya. Nah, seperti ini. Ketika kita masuk di sesi Amerika, ini tentu kita melihat di mana volume transaksi terbesar. Nah, bagi Anda yang belum terbiasa untuk membedakan mana waktu Asia, waktu Eropa, dan waktu Amerika, di sini juga saya sebetulnya ada satu indikator ya, itu namanya trade session ya. Oke, mohon ditunggu. Saya oke kan di sini ya. Mungkin Anda bisa melihat ya, atau warnanya saya coba ubah dulu supaya si sesi-sesinya kelihatan. Oke, di sini kelihatan ya. Kapan terjadinya sesi Asia, kapan terjadinya sesi London, dan juga sesi Amerika ya, ini jelas sekali kelihatan. Nah, kalau melihat kondisi saat ini adalah masih berada pada sesi London ya. Oke, kembali kepada penjelasan yang tadi. Lalu kemudian perhatikan di mana volume yang paling tertinggi pada sesi Amerika. Kalau kita lihat di layar Bapak dan Ibu ya, ini sudah masuk dengan sesi Amerika di area sini. Ya. Ini sudah masuk sesi Amerika, maka jelas volume tertinggi itu berada pada yang ini, yang saya berikan tanda panah merah ya. Ini adalah volume tertinggi pada saat itu. Lalu kemudian tugas kita sangat mudah Bapak dan Ibu, berikan arsir pada candle yang memang volumenya tertinggi ya. Nah, seperti ini. Ini sangat mudah sekali ya. Lalu kemudian cari level 50% dari si candle tersebut. Nah, kalau saya biasa melakukan itu tidak mau dengan kira-kira. Saya biasanya menarik garis Fibonacci. Ini Fibonacci hanya untuk membantu pada saat mencari level 50. Nah, saya tarik ya dari sini. Dari candle terendah ke candle tertingginya. Candle yang volumenya paling tinggi ya di sesi Amerika ini. Nah, ini 50%-nya berada di sini, lalu kemudian saya berikan garis di level yang 50%. Nah, seperti ini. Jadi, sebaiknya memang jangan dikira-kira ya. Oke, lalu kemudian Fibonacci-nya saya hapus kembali, karena itu hanya untuk membantu mengukur saja. Nah, lalu kemudian tugas kita, Bapak dan Ibu, adalah mencari pada saat di keesokan harinya. Ini sesi Amerika selesai, lalu perhatikan pada keesokan harinya. Candle pembukaan adalah candlestick yang bersamaan atau berbenturan dengan garis parator. Di manakah letak candle pembukaan pada hari itu? Apakah dia berada di bawah 50% dari volume transaksi tertinggi hari sebelumnya, atau dia berada di atas dari candlestick yang memiliki volume transaksi di hari sebelumnya? Kalau kita melihat kondisi di sini, berarti dapat kita sama-sama simpulkan bahwa ini adalah kondisinya di bawah, ya. Artinya opening candle
itu di bawah 50 ya, artinya di bawah 50% dari volume transaksi candle di hari sebelumnya. Ya, ini jelas sekali. Maka apabila kita sudah menemukan informasi seperti ini, fokus kita pada hari tersebut adalah sell only. Jadi tugas kita hanyalah bagaimana mencari peluang untuk melakukan sell posisi saja. Kita tidak perlu melakukan buy posisi. Ya, pada hari itu. Begitupun sebaliknya, apabila ternyata opening candle-nya berada di atas volume yang 50, maka fokus kita adalah buy only, ya, jadi beli saja. Lalu kemudian di mana kita entry, di mana kita menempatkan take profit dan stop loss. Yang menjadi acuan adalah candlestick yang sudah kita ukur pada satu hari sebelumnya ini. Oke, di sini panjang candle-nya sudah jelas. Kalau masalah lebar tidak masalah ya Bapak dan Ibu, karena pergerakan itu hanya ke atas dan ke bawah, jadi kita hanya melihat daripada panjangnya saja ya. Saya coba tarik ke bawah seperti ini. Nah ini. Oke, saya samakan panjangnya. Saya coba ganti warna supaya lebih mudah ya untuk diidentifikasi. Nah ini warnanya berbeda. Lalu kemudian saya coba tarik lagi ke bawah seperti ini. Saya ganti warnanya. Oke, saya tarik lagi ke bawah. Dan saya ganti lagi warnanya. Oke. Bapak dan Ibu, ketika terjadi volume pada hari sebelumnya, maka ini dapat kita jadikan nilai terendahnya di sini. Ini adalah sebagai level entry kita, Bapak dan Ibu, ya, di sini. Kita bisa menempatkan posisi sell di sana. Di sini sell position, ya, di area sini. Lalu kemudian garis berikutnya, Bapak dan Ibu, yang ini, jadi sudah sesuai ya, jadi blok-bloknya itu sangat jelas, memberikan kejelasan kepada kita. Nah ini garis-garis yang ini. Bapak Ibu dapat ubah di sini menjadi level taking profit satunya Bapak dan Ibu. Ya, di sini. Lalu kemudian di sini bisa diubah juga. Menjadi level taking profit-nya Bapak dan Ibu. Ya. Lalu kemudian di area tertinggi inilah, maka Bapak dan Ibu menempatkan yang namanya stop loss ya di sini. Nah, di area sini, Bapak dan Ibu bisa menempatkan SL-nya. Hampir kena ya, tapi tidak kena nih ya. Ini adalah stop loss-nya. Jadi, dengan kita memanfaatkan daripada time and volume, Bapak dan Ibu memiliki kejelasan di mana harus melakukan entry, di mana menempatkan batasan risiko, termasuk di mana kita akan mengambil keuntungan di market. Bahkan dari pengalaman, rata-rata untuk pergerakan dengan memanfaatkan TIFO ini, akselerasi yang bisa kita dapatkan rata-rata di TP1 biasanya minimal kena. Secara umum, probabilitas ngejar ke taking profit 1 rata-rata kena. Kalau sampai ke taking profit kedua, itu berarti bonus, apalagi sampai ke taking profit ketiga ya. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki satu gambaran di mana menempatkan daripada taking profit 3.
Berarti tinggal kita manfaatkan daripada ujung blok yang sudah sama-sama kita buat. Lalu kemudian yang harus dijadikan kebiasaan dalam berstrategi seperti ini, Bapak dan Ibu, pada saat ternyata ini adalah area sel Bapak dan Ibu ya, ini adalah area selnya, lalu kemudian terjadi pergerakan harga ke bawah seperti ini, maka biasakan untuk mengubah posisi stop loss menjadi di level break even point. Artinya stop loss-nya itu sama dengan posisi kita entry, ya. Lalu kemudian semakin ke bawah posisi kita, maka mulai secara bertahap tetapi jangan terlalu dekat, mulai tempatkan di sini adalah trailing stop kita. Jadi ini stop loss kita yang digeser-geser. Maka sudah bisa dipastikan jarak dari harga beli, jarak dari harga jual sampai dengan trailing stop ini adalah profit yang sudah pasti akan kita miliki. Semakin harga ke bawah, maka jelas posisi kita semakin cuan. Kalaupun dia ke atas, tetap kita akan mendapatkan profit, ya. Jadi ini adalah sebuah cara bagaimana kita memanfaatkan daripada TIFO atau time at volume itu sendiri. Secara teknikal, Bapak dan Ibu, mari kita lihat kondisi yang terkini ya, yang saat ini terjadi. Pada tanggal 6 Oktober sudah sangat jelas bahwa ini adalah volume tertinggi di sesi Amerika, ya. Nah, di sini maka kita langsung bisa menarik kesimpulan. Candlestick ini langsung kita berikan tanda ya. Nah, seperti ini. Ini adalah candlestick-nya. Lalu kemudian ambil garis Fibonacci ya. Fibonacci di sini bertujuan hanya untuk mengukur saja. Kita tidak memanfaatkan Fibonacci dalam TIFO ini. Ya. Oke, mohon tunggu. Kurang ke bawah. Oke. Lalu kemudian kita tarik garisnya. Garis horizontalnya. Oke. Berada di level 1713.63 ya. Ini adalah level 50%-nya. Lalu kita hapus ya garis Fibonacci-nya karena sudah kita dapatkan level 50%-nya. Lalu kemudian yang kedua adalah di manakah letak daripada opening candle pada tanggal 7 Oktober, artinya pada hari ini. Di sini sama-sama sudah kita lihat bahwa opening candle pada hari ini berada di bawah level 50%. Ya, 50% dari volume transaksi tertinggi di hari sebelumnya. Ini jelas sekali berada di bawah, maka fokus kita pada hari ini itu adalah sell only ya. Kita hanya berfokus untuk melakukan sell saja ya. Untuk hari ini. Lalu kemudian tinggal kita ambil garis-garis atau blok daripada pergerakan ya, disesuaikan dengan panjangnya yang sudah ada ini. Oke, saya coba tarik. Nah, seperti ini. Saya ganti warna dulu supaya bisa dibedakan. Ya. Lalu kemudian saya coba tarik lagi. Nah, seperti ini. Ini panjangnya wajib sama ya, Bapak dan Ibu. Kalau lebar tidak masalah. Kemudian saya coba tarik lagi, diusahakan sampai taking profit 3 ya. Nah, seperti ini.
Saya ganti lagi warnanya supaya lebih jelas. Oke. Maka di sini sudah kita memiliki peta ya, mapping untuk hari ini sudah sangat jelas bagi kita. Ini adalah area jual kita, Bapak dan Ibu ya. Kalau saya boleh tarik garis, ini berarti area jual pada hari ini itu sangat disarankan di 1710.34 ya. Lalu kemudian kita di sini juga bisa menempatkan batasan resiko ya. Pada level tertinggi dari volume sebelumnya. Jadi betul-betul resiko itu kita sangat terukur ya. Jadi jangan dibiarkan berlebihan. Kita di sini berada pada level 17.17.02 ya. Saya berikan tulisan saja supaya sama-sama diketahui. Jadi ini adalah untuk stop loss-nya. Nah, ini stop loss-nya. Lalu kemudian kita disarankan untuk melakukan entry di sini. Oke. Saya coba ambil garis horizontal. Taking profit-nya yang disarankan di 17.03, Bapak dan Ibu. Ya, ini taking profit satunya. Nah, di sini. Saya ganti dulu tulisannya. Ini adalah taking profit 1. Lalu kemudian untuk taking profit 2-nya berada di level 1696 ya. Ini adalah taking profit 2-nya. Dan kalaupun sampai harga betul-betul bergerak ke bawah masif ya, apalagi nanti malam terdorong oleh non-farm payroll ya, itu high impact data, ini tidak menutup kemungkinan harga pun bisa menghujam ke bawah ya. Ini adalah untuk taking profit 3. Taking profit 3 kalau berdasarkan TIFO itu berada di level 1690 ya. Apakah kita boleh menempatkan taking profit 4, taking profit 5? Boleh-boleh saja. Tetapi bagaimana ukurannya? Ukurannya harus tetap sama ya. Jadi square-nya itu daripada rectangle itu harus tetap sama dengan volume transaksi di hari sebelumnya. Jadi di sini sudah sangat jelas, sudah memberikan peta kepada kita bagaimana TIFO memberikan informasi bahwa hari ini tanggal 7 Oktober secara teknikal sangat disarankan kita untuk melakukan sell only ya. Sell di 1710.63 dengan taking profit terdekat berada di 1703. Lalu kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, apabila ternyata harga betul-betul mengejar ke bawah, apalagi mendekati ke taking profit 1, untuk menjaga dana yang kita kelola sangat disarankan Anda mengubah ya, menggeser level stop loss-nya ke level entry kita ya, sehingga terjadi break even point. Bahkan ketika tekanan masih kuat ke bawah sangat disarankan untuk diturunkan kembali ya. Bagus-bagus apabila ternyata harga menyentuh ke TP2, maka TP1 ini pun bisa kita ubah menjadi level trailing stop ya, artinya level stop loss kita. Sehingga dari posisi entry sampai ke taking profit 1, ini adalah posisi yang sudah pasti profit untuk kita. Anda bayangkan dari 17.13 menuju 17.03, Anda bertransaksi dengan menggunakan volume 1 lot, itu berarti equal dengan 10 juta rupiah. Ini luar biasa. Ya.
Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan webinar sore hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, para partisipan semua. Tadi sama-sama kita sudah lihat ya pemaparan dari Mr. Deki Faslobi untuk metode trading di TIFO ya, time dan volume. Ini terlihatnya sangat sederhana sekali, simpel ya Pak Deki ya. Dan kita hanya menentukan kapan untuk waktunya ya, itu di market Amerika, dan kita bisa lihat volume tertingginya di mana gitu ya. Dan nanti bisa ditarik garis tengahnya atau 50%-nya. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk semua para partisipan, boleh menanyakan lewat kolom chat atau aktifkan mikrofon ya, dipersilakan. Dan ini kebenaran sudah masuk, ada pertanyaan yang masuk Pak Deki dari Pak Ade Santoso nih. Ya, silakan. Baik ya, saya langsung bacakan aja ya pertanyaan Pak Ade nih. Mau tanya Pak, apabila harga ternyata menjauh dari harga 50%, bagaimana Pak? Apakah harga atau histori yang lama akan berinteraksi dengan yang baru? Baik, jadi Pak Ade tetap bisa memanfaatkan daripada blok-blok areanya itu tadi ya. Anggap saja di hari sebelumnya, itu volume transaksi tertinggi berada di sini, umpama ya Pak Ade ya. Lalu kemudian tadi kita sama-sama sudah menghitung bahwa ini adalah si level 50%-nya. Lalu kemudian bagaimana apabila ternyata harga sudah sangat jauh ke bawah? Tadi sudah saya sampaikan bahwa rectangle yang berbentuk square ini bisa kita manfaatkan secara multifungsi Pak Ade ya. Nah, ini saya ganti warna dulu. Apakah di area ini Pak Ade mau melakukan sell kah di area sini misalnya? Ataukah Pak Ade mau melakukan sell baru di area sini Pak Ade? Artinya di rectangle yang keduanya apabila si harga sudah terlanjur menjauh ya. Tetapi perlu disadari oleh Bapak dan Ibu bahwa sebetulnya semakin jauh posisi entry kita itu semakin berisiko. Jadi Bapak dan Ibu memang betul-betul kalau bisa harus memanfaatkan ketika itu terjadi pada rectangle yang pertama. Ketika Anda di rectangle di paling bawah, misalnya di area sini, di biru ya, biru paling bawah, apakah ini juga bisa dijadikan momen entry? Juga bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak. Tetapi ini akan jauh lebih berisiko, ya, karena harga sudah bergerak terlalu jauh gitu loh. Nah, tetapi yang paling fokuskan oleh Pak Ade setelah itu adalah ketika harga sudah ditarik di mana level 50%-nya, bagaimana dengan kondisi opening candle? Apakah berada di atas 50 atau di bawah 50? Itulah yang jadi fokus, dan level dari masing-masing square di rectangle ini itu juga bisa dijadikan area entry. Berarti level stop loss adalah di satu rectangle di atasnya ya. Begitupun sebaliknya, ketika Anda melakukan di posisi buy, maka stop loss adalah di rectangle bawahnya ya. Kurang lebih seperti itu Pak Ade. Baik ya Pak Ade ya. Mungkin itu jawabannya dari Pak Deki. Oke, terima kasih Pak. Ini sudah terbalas oleh Pak Ade nih. Sama-sama Pak Ade, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan, boleh aktifkan mikrofonnya ya. Aktifkan mikrofonnya, bisa menanyakan langsung ke Pak Deki. Selamat sore Pak Deki, Pak Teguh. Oke, selamat sore Bang Ramses. Sore Silakan Pak Bang Ramses. Mau nanya dikit, apakah metode ini hanya bisa digunakan untuk gold atau bisa juga untuk mata uang yang lain? Ini bisa baik. Dan Bisa digunakan di semua instrumen Pak Ramses. jadi walaupun pairnya tidak ada unsur USD di situ juga bisa dipakai, contohnya AUD GPY gitu Pak. Bisa Pak, bisa.
Karena yang menjadi poin bagi kita adalah volume transaksi di sesi Amerika. Semua market, apapun nama instrumennya, pasti dia akan melalui sesi Asia, sesi Eropa, lalu sesi Amerika, begitu ya. Nah, kita hanya fokus kepada volume transaksi tertinggi di sesi Amerika itu saja, Pak. Termasuk untuk indeks juga bisa dipakai, Pak. Untuk apa, Pak? Indeks saham, Hang Seng, Nikkei begitu. Oh, bisa, Pak. Saya sudah coba dan ternyata bisa. Bisa juga, Pak. Ya. Bisa. Baik. Terima kasih. Itu dulu pertanyaannya. Makasih, Pak Deki. Siap-siap. Baik, Pak Ramses. Oke, baik ya. Ini juga mungkin mewakili dari semua partisipan nih pertanyaannya Bang Ramses nih. Jadi semua instrumen bisa ya Pak Deki ya. Betul. Selama dia melewati sesi Amerika ya Pak Deki ya. Betul. Kecuali kalau di saham mungkin ya, saham lokal. Saham lokal tidak ya Pak ya, karena tidak melewati sesi Amerika. Tidak melewati sesi Amerika ya. Iya. Oke, silakan para partisipan semua bisa langsung menanyakan ke Pak Deki. Pak Deki, Pak Teguh, Pak Dani, silakan Pak Dani. Pak Deki itu support resisten, jadi nggak bisa dimanfaatin atau gimana Pak? Baik, jadi memang di sini sebetulnya kita tidak berfokus kepada support dan resisten ya Pak Dani ya. Tetapi kalaupun Pak Dani mau menggunakan support resisten, artinya di luar daripada si TIFO ini boleh-boleh saja ya. Pak Dani ikut mengukur apakah ini sudah terlalu rendah gitu kan, apa sudah terlalu tinggi, itu boleh-boleh saja. Tetapi TIFO secara inti dapat memberikan kemudahan kepada kita di mana kita entry, di mana kita taking profit, termasuk melakukan pembatasan risiko, Pak. Oh, satu lagi Pak, itu yang bayar volume itu perlu dilihat banyak bayar atau ini nggak, atau sama aja? Sama saja, Pak. Oh, gitu. Bapak cukup melihat volumenya aja di sana ya. Itu kan berarti yang kita butuhkan high volume pada US session gitu aja, Pak. Oh, jadi nggak dilihat banyaknya penjual pembelinya di situ ya, paling tinggi. Betul. Yang enggak. Betul. Artinya candlestick itu sebetulnya dengan berada pada kondisi yang high volume itu sebetulnya sudah mewakili bahwa pada candle itu memang sedang terjadi rame transaksinya gitu ya, Pak Dani ya. Oke. Ya deh, makasih banyak Pak Deki, Pak Teguh. Sama-sama. Siap Pak Dani. Ya, makasih Pak Dani atas pertanyaannya. Nah, ini luar biasa Pak Deki ya. Jadi kalau memang kita mau transaksi dengan waktu-waktu di Amerika, ini bisa dimanfaatin Pak Deki ya. Betul. Karena mungkin mungkin para trader semua belum tahu ya tentang TIFO nih. Jadi makin banyak kita tahu strategi yang kita lakukan, mungkin kita akan masih makin banyak entry ya. Betul. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu bahwa kondisi market itu bersifat dinamis, Pak Teguh. Ya, apapun instrumennya. Tentu kita tidak bisa menghadapi market yang begitu dinamis dengan cara-cara yang statis, Pak Teguh. Benar sekali, Jadi Pak kita harus melihat berbagai probabilitas, Pak. Makanya kenapa saya mengajak Bapak dan Ibu untuk selalu meningkatkan finansial literasi. Ini tujuannya sehingga Bapak dan Ibu memiliki berbagai senjata gitu ya pada saat untuk menghadapi market yang begitu volatil dan dinamis, betul. Dan uniknya lagi Pak Deki, ini benar-benar kita melatih untuk perencanaan sebenarnya nih kalau saya lihat dari TIFO ini ya. Betul. Karena kita menentukannya malam hari, tapi entry-nya besok pagi hari Pak Deki. Betul ya? Pak. Betul. Ini sangat benar, kita harus melakukan perencanaan yang sangat matang ya untuk melakukan entry. Jadi kita udah tahu mappingnya seperti apa, kita lihat di malam hari di belakang Amerika, tapi entry-nya di esok hari. Betul. Ketika si level 50-nya sudah kita temukan candle pembukaannya Pak Teguh ya. Benar sekali. Apakah di atas atau di bawah? Nah, di sanalah fokus kita. Ya. Jadi kita nggak salah ambil posisi ya. Dan bagi Bapak Ibu yang kebetulan memiliki kecukupan modal, TIFO ini bisa menjadi solusi, Pak Teguh. Kita ambil contoh, tadi ada pertanyaan dari Pak Ramses, apakah ini bisa ditransaksikan di semua instrumen, selama memang memiliki, artinya melewati sesi Amerika ya Pak Teguh ya. Artinya Bapak Ibu yang kebetulan di akunnya memiliki kecukupan dana, yang satu layar membuka XAU Pak, emas ya, yang satunya membuka misalnya pound sterling,
yang satunya euro, satunya yen, satunya Aussie. Artinya, Anda sekali entry itu langsung di 5 pair yang berbeda. Dan Bapak dan Ibu juga sudah bisa menemukan di mana masing-masing untuk melakukan entry, di mana taking profit, dan di mana stop loss. Dan itu cukup dilakukan seperti itu secara konsisten. Yap, benar sekali ya, tepat sekali ya buat partisipan semua. Ini bisa jadi satu masukan ya buat kita semua untuk bisa merencanakan transaksi kita untuk keesokan harinya ya, dengan manfaatin waktu di Amerika ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Ini indikatornya hanya volume aja Pak Deki. Betul. Volume tertingginya itu di mana kita ambil untuk mendapatkan nilai garis tengahnya ya di 50% tadi. Kalau tadi Pak Deki menggunakan Fibonacci ya? Betul. Untuk menentukan garis tengah dari candle yang terjadi volume terbesar di market Amerika. Betul. Artinya kita juga dalam trading, karena ini bersifat bisnis ya Pak Teguh ya, kita tidak bisa melakukan dengan cara kira-kira Pak. Ya. Di mana level 50 lalu kira-kira kayaknya enak di sini. Oh tidak bisa. Tidak, bukan berdasarkan enak atau tidak enak gitu ya, tapi harus betul-betul dihitung dari high menuju low atau low menuju high, di mana 50% itu terjadi. Fibonacci bukan dicari untuk di mana level koreksi terjadi atas sebuah tren Pak Teguh ya, tapi di sini memang hanya untuk mencari tahu di mana level si 50-nya, di sanalah kita baru mengambil horizontal line. Yap, benar sekali. Satu lagi nih, Pak Teguh, Pak Deki. Silakan Siap, Pak Dani. silakan Pak Dani. Pak Deki, itu berarti kita nggak perlu nunggu satu candle beres ya entry-nya ya? Betul sekali. Artinya ketika Bapak dan Ibu sudah tahu, kita ambil contoh untuk kasus hari ini adalah kita fokusnya adalah sell. Bapak bisa menempatkan level di 17.10 ya. 17.10 di sana Pak Dani bisa menempatkan sell limit. Oh gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu candle beres baru kita OP enggak ya. Jadi betul. Langsung dipasang aja ya. Betul. Siap. Ya, makasih Pak Deki, Pak Sama-sama, Teguh. Pak. Mungkin boleh tanya satu lagi Pak Deki. Silakan Bang. Ya, silakan Pak. Baik. Jadi menunggu pertanyaan teman-teman, saya mau nanya begini. Kalau sampai akhirnya penutupan transaksi pada hari itu tidak kena TP atau tidak kena SL, Pak, apakah kita harus langsung close dia karena tidak harus menunggu bagaimana perkembangan besok, karena perkembangan besok ada lagi acuan yang baru. Betul, sudah beda lagi. Jadi langsung harus sebelum pada saat sudah close transaction langsung di close apapun kondisinya pada saat itu. Begitu Pak Deki. Baik, pertanyaan bagus. Jadi Pak Ramses, apabila dari pengalaman TIFO selama ini, rata-rata memang level TP1 itu rata-rata kena, Pak. Wow. Ya, itu selalu dikejar. Tapi kalau kita berbicara case yang Bapak tanyakan, mungkin saja namanya juga market, Pak ya. Artinya terjadi suatu pergerakan yang sideways berkepanjangan. Nah, di sana dikembalikan kepada plan masing-masing, kepada trading plan. Kalau memang dirasa sudah cukup, ya sudah, berarti di close saja, Pak. Gitu. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Deki. Siap, Pak Ramses. Dan saya berharap ya ini betul-betul bisa dimanfaatkan Pak Teguh ya oleh seluruh partisipan untuk memaksimalkan equity di akun masing-masing. Ya, memang ini salah satu metode trading yang sangat bagus ya Pak Deki ya. Akurasinya juga ini cukup tinggi nih kalau kita lihat dari historinya ya. Betul. Karena memang biasanya memang kalau ada volume transaksi yang sudah menunjukkan di pagi hari di bawah 50, dia akan cenderung turun. Ya, walaupun misalnya tadi Bang Ramses bilang kalau nggak kesentuh TP-nya atau mungkin balik ke atas gitu ya. Nah, kan kita udah antisipasi dengan risk management tadi Pak Deki ya, stop loss-nya. Betul. Jadi betul-betul semuanya serba terukur dan ini tentu diharapkan dari informasi yang saya sampaikan bisa mempermudah bagi Anda semua gitu ya dalam pengambilan keputusan di market.
Oke, baik Pak Deki, ini nampaknya tidak ada pertanyaan masuk lagi. Baik Pak Teguh, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik, semua partisipan, ini satu hal yang luar biasa dan kami banyak terima kasih buat para partisipan bisa bergabung sore hari ini dan semoga pemaparan dari Mr. Pak Deki Panslobi tadi bisa memberikan pencerahan buat kita semua, menambah cara trading kita untuk strategi yang akurat ya. Jadi ini sangat membantu dan semoga para partisipan semua bisa mendapat keuntungan sangat yang maksimal. Dan untuk video ini akan kita upload ya, nanti kita record, kita upload di YouTube channel kami dan nanti kita akan share di rahasia keuntungan ya, buat mungkin para partisipan yang mungkin telat bergabung, nanti bisa diulang video ini dalam rahasia keuntungan di YouTube channel kami. Baik, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Thank you Bang Ramses. Thank you, Pak Deki. Sama-sama Pak.